Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? How are you today? On this lovely day, we are going to continue our English online class. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online bahasa Inggris kita. And for today, we are going to learn about announcement. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris dan akan membahas tentang announcement. Jadi announcement itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengumuman, oke? Jadi announcement artinya pengumuman. Nah, pengumuman ini mungkin sudah sering kalian dengarkan di berbagai tempat, apakah itu di sekolah maupun di tempat-tempat umum yang lainnya. Nah, pengumuman sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu pengumuman secara tertulis dan pengumuman secara lisan. Oke, jadi pengumuman secara tertulis dan pengumuman secara lisan, written and spoken announcement. Yang pertama kita bahas adalah tentang pengumuman secara lisan. Nah, ini adalah salah satu contoh pengumuman secara lisan yang biasa disampaikan di sekolah. Nah, ini contohnya adalah pengumuman ya, pengumuman yang biasa disampaikan secara lisan. Jadi isinya seperti ini. Oke, ini disampaikan secara lisan. Mem akan bacakan ya sedikit. Attention please. Frankly speaking, it's not easy to speak before public. Many students have no courage to speak before other people. Meanwhile, public speaking is very needed nowadays. Through excellent public speaking, we can give information and even influence others. To improve the students' ability at speaking, the OSIS committee will hold public speaking training. It is free for students, but we limit the number of participants for 60 students only. That's why, enroll yourselves with the OSIS chairperson as soon as possible. Thank you. Nah, ini adalah contoh dari pengumuman secara langsung atau lisan. Oke, jadi spoken announcement itu berfungsi untuk menginformasikan terhadap pendengar apa yang akan terjadi atau apa yang telah terjadi. Jadi fungsi dari announcement atau pengumuman, baik dia pengumuman secara tertulis maupun secara lisan, itu fungsinya untuk menginformasikan pembaca atau pendengar terhadap apa yang akan terjadi atau terhadap apa yang telah terjadi. Oke, jadi announcement itu, pengumuman itu berfungsi untuk memberikan informasi. Oke, dan setelah itu, selain fungsinya, pada pengumuman itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya opening, pembuka, contents, isi, dan closing, penutup. Oke, jadi dalam membuat announcement, contohnya membuat announcement secara lisan itu atau spoken announcement itu, kita mulai dari opening, kalimat opening atau kalimat pembuka. Biasanya kita mulai dengan salam, apakah itu assalamualaikum bagi orang muslim atau sapaan lain untuk membuka pengumuman. Oke, contohnya di sini adalah attention please. Jadi attention please, tolong perhatiannya. Nah, ini bisa dijadikan salah satu contoh dari opening, kalimat pembuka, atau good afternoon students, selamat siang. Oke, siswa-siswa atau ladies and gentlemen. Oke, ini bisa dijadikan kalimat pembuka. Terus yang kedua kita masuk ke contents. Jadi setelah kita membuka pengumuman tersebut dengan salam, dengan sapaan, kita bisa masuk langsung ke inti dari apa yang ingin kita informasikan, apa yang ingin kita sampaikan. Oke? Jadi opening adalah pembuka yang berupa salam, contents adalah berupa isi dari pengumuman tersebut. Jadi di sini dijelaskan, di-explain apa yang ingin dijelaskan tentang pengumuman tersebut. Dan yang terakhir adalah closing atau penutup. Kalau ada pembuka, otomatis harus ditutup juga. Kalau misalnya di pembuka kita memberikan salam, di akhir juga kita memberikan salam dan mengucapkan terima kasih. Oke? Jadi terbagi menjadi 3. Ada 3 unsurnya. Opening pembuka, contents isi, dan closing penutup. Oke? Jadi itu tentang spoken announcement. Jadi an announcement should be delivered loudly and clearly, so the listeners can catch the message very well. Jadi dalam menyampaikan pengumuman secara lisan harus disampaikan secara
lantang dan jelas. Oke, jadi kalau kita memberikan pengumuman tidak boleh bisik-bisik, karena siapa yang mau mendengar pengumuman kita kalau kita bisik-bisik? Siapa yang ingin kita berikan informasi kalau misalnya kita dalam hati memberikan pengumuman? Oke, jadi dalam memberikan pengumuman secara lisan, sebaiknya suaranya yang lantang, yang keras. Lalu selain itu tidak hanya keras saja suaranya, tapi harus jelas. Oke, jelas apa yang ingin disampaikan, tidak boleh kumur-kumur. Oke, jadi dalam menyampaikan pengumuman, sebaiknya suaranya yang lantang dan yang jelas. Yang jelas di sini dalam artian adalah jelas informasi atau pengumuman apa yang ingin diberikan. Oke? So the listener can catch the message very well. Jadi fungsi dari pengumuman itu disampaikan dengan lantang dan jelas adalah sehingga pendengar ataupun pembaca bisa mengerti dengan jelas apa yang disampaikan atau apa pesan dari pengumuman tersebut. Oke? Lanjut, kita masuk ke written announcement atau pengumuman secara tertulis. Jadi ini adalah contoh dari written announcement. Kalau misalnya spoken announcement yang tadi sebelumnya adalah pengumuman secara lisan, kalau ini adalah pengumuman secara tertulis. Nah, biasanya kalau pengumuman secara tertulis itu biasanya kita baca baik itu di koran, di majalah, ya kan? Jadi itu yang namanya dengan written announcement atau pengumuman secara tertulis. Contohnya, announcement, scholarship opportunities for students will award scholarship to selected student. Oke, jadi ini adalah salah satu pengumuman yang berbentuk tulisan, written announcement. Oke, jadi ada tentang pengumuman secara tertulis maupun secara lisan. Ini contoh secara tertulis. Nah, ini lanjutannya. Dan ini penjelasan tentang written announcement. Jadi seperti yang Mem jelaskan tadi bahwa apapun bentuk pengumumannya maupun baik itu written maupun spoken, baik itu secara tertulis maupun secara lisan, sama-sama tujuannya untuk menginformasikan atau memberikan informasi terhadap apa yang terhadap apa yang akan terjadi ataupun apa yang telah terjadi. Kalau mungkin itu written kalau mungkin pengumuman secara tertulis itu ditujukan sebagai informasi ataupun ditujukan kepada pembaca, ditujukan untuk dijadikan informasi terhadap pembaca. Sedangkan spoken itu ditujukan mungkin kepada yang mendengar. Karena kan kalau written tertulis berarti harus dibaca. Sedangkan kalau lisan berarti yang tujuannya itu untuk didengarkan. Berarti kalau misalnya oral atau spoken announcement itu diinformasikan, ditujukan fungsinya sebagai agar pendengar bisa mengetahui apa yang akan terjadi ataupun apa yang telah terjadi. Sedangkan kalau announcement itu yang secara tertulis berfungsi agar pembaca untuk memberikan informasi terhadap pembaca apa yang akan terjadi ataupun apa yang telah terjadi. Jadi hampir-hampir mirip ya, fungsinya sama-sama memberikan informasi, baik itu kepada pembaca untuk written announcement dan kepada pendengar untuk spoken announcement. Dan sama-sama terdiri dari 3, yaitu ada opening, kalimat pembuka, contents, isi, dan closing, penutup. Kalau kalimat opening untuk written announcement biasanya states the name of the event or occasion and its purpose. Jadi, kalau pengumuman secara tertulis biasanya kita mulai kalimat pembukanya itu dengan memberikan judulnya. Judulnya apa? Dari apa yang akan terjadi? Apakah dia misalnya pengumuman perlombaan, jadi dituliskan misalnya perlombaan apa, itu disebutkan di situ bagian openingnya. Oke? Terus apa tujuan dari perlombaan tersebut, dan contents atau isinya. Nah, diisi di sinilah menjelaskan tentang kegiatan tersebut secara detail. Misalnya tempat, tanggal, hari. Oke, jadi biasanya di contents itu menjelaskan lebih detail tentang kegiatan yang akan dilakukan, baik itu di mana tempatnya akan dilaksanakan, tanggal pertandingannya mungkin atau tanggal acaranya, bulannya, harinya, itu biasanya ada di contents atau bagian isinya. Dan yang terakhir adalah closing atau kalimat penutupnya. Biasa kalau di kalimat pengumuman tertulis itu biasanya di bagian closingnya itu ada tertulis di situ contact person atau orang yang bisa dihubungi. Oke? Orang yang bisa dihubungi ataupun
penulis dari pengumuman tersebut. Oke? Jadi itu yang membedakan written and spoken announcement. Jadi bisa dipahami ya. Jadi silahkan untuk hari ini Mem tidak memberikan tugas berupa soal tanya jawab, tapi Mem tugaskan untuk menuliskan tadi tentang written dan spoken announcement. Tidak perlu dituliskan contohnya ya, silahkan dituliskan saja tentang pengertian, fungsi, dan apa-apa saja yang ada di written dan spoken announcement. Jadi tidak perlu menuliskan contoh dari pengumuman tertulis maupun pengumuman secara lisan. Yang perlu dituliskan hanyalah tentang pengertian dan isi-isi dari pengumuman secara tertulis dan pengumuman secara lisan. Dituliskan di buku tulisnya, difoto, lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss dengan ke WA pribadinya Mem dengan mencantumkan nama lengkap Tak dan kelas Tak dari mana. Oke? So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom, and I'll see you on the next meeting in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day everyone. Bye bye.